Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, dan keimanan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran basis data dengan lancar dan sehat walafiat. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengamanan basis data. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Alvina Azahroh dari NIM 36, Khofifah Munawaroh NIM 37, dan Lina Zahratun Hidayah NIM 38. Dan nantinya materi pembahasan yang akan kita bahas nanti akan terdiri dari 8 materi pokok. Yang pertama ada pengertian keamanan basis data. Yang kedua, tujuan keamanan basis data. Yang ketiga, aspek keamanan basis data. Yang keempat, pengelompokan keamanan basis data. Dan yang kelima, ancaman keamanan basis data. Yang keenam, penyalahgunaan keamanan basis data. Yang ketujuh, tingkatan keamanan basis data. Dan yang terakhir ada langkah-langkah mengamankan basis data. Selanjutnya, untuk materi pertama, pengertian keamanan basis data akan dijelaskan oleh Mbak Ovi. Oke, baik. Yang pertama itu ada pengertian keamanan basis data. Nah, keamanan basis data sendiri itu merupakan suatu cara untuk melindungi sebuah database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Nah, ancaman yang dimaksud itu adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mampu mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau sebuah organisasi yang memiliki sistem database itu sendiri. Nah, pada keamanan database itu tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sebuah sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut, seperti perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan sebuah data. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan sebuah kontrol yang tepat. Nah, seseorang yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database biasanya itu disebut administrator database. Selanjutnya itu ada tujuan dari keamanan basis data itu sendiri. Yang pertama itu ada secrecy atau confidentiality, yaitu informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Nah, sebagai contoh itu siswa seharusnya itu tidak diperbolehkan untuk memeriksa nilai dari siswa lain. Nah, yang kedua itu ada integrity. Nah, integrity itu adalah hanya pengguna yang berwenang diizinkan untuk memodifikasi data. Sebagai contoh itu ada guru mata pelajaran lain mungkin diperbolehkan untuk melihat nilai, namun tidak diperbolehkan secara jelas untuk memodifikasi mereka. Nah, yang ketiga itu ada availability, yaitu pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Sebagai contoh itu seorang instruktur yang ingin mengubah kelas harus diizinkan untuk melakukannya. Selanjutnya itu ada aspek keamanan basis data. Yang pertama itu membatasi akses data dan service. Nah, yang kedua itu melakukan autentifikasi pada user. Yang ketiga itu ada memonitor aktivitas yang merugikan. Selanjutnya pengelompokan keamanan basis data. Bahwa keamanan basis data itu dikelompokkan ada 4. Nah, yang pertama itu ada pencurian dan penipuan, di mana pencurian dan penipuan pada database itu tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh perusahaan atau sebuah organisasi. Pada keadaan ini itu dilakukan oleh orang di mana seseorang ini itu ingin melakukan sebuah pencurian data atau memanipulasi data, seperti pada saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain sebagainya. Untuk itu
harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Nah, yang kedua itu ada hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut itu merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini itu data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Yang ketiga itu ada hilangnya integritas. Integritas ini itu berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti pada data korup. Hal ini itu akan secara serius mempengaruhi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, yang keempat itu hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan di sini itu berarti pada data sistem keduanya itu tidak dapat diakses, servis mati yang tentunya secara serius sangat mempengaruhi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu sendiri. Nah, saat ini itu banyak sekali perusahaan yang membutuhkan kemampuan sistem yang aktif 7x24, 7 hari 1 minggu. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tentunya banyak aspek yang harus kita perhatikan demi terciptanya keamanan database itu sendiri. Bisa saja seorang mencuri komputer kita yang berisi data penting. Mungkin juga karyawan yang diberi hak untuk mengakses data melakukan kejahatan dengan menjual informasi tersebut pada pihak lain demi kepentingan pribadi. Nah, hal-hal tersebut memang termasuk kendala keamanan database yang harus mendapat perhatian khusus ya. Tapi seorang administrator itu tidak dapat mengawasi kelemahan tersebut. Seorang administrator itu hanya fokus pada sistem database itu sendiri, dan hal inilah yang akan kita bicarakan nantinya. Tentunya dengan perkembangan teknologi mengharuskan suatu perusahaan untuk mengimplementasikan sistem database itu yang bukan hanya aman tetapi juga mudah diakses dan handal menyala 7x24 jam 7 hari 1 minggu tanpa stop. Nah, untuk ancaman dari database sendiri akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai ancaman keamanan basis data. Ada 4 ancaman keamanan basis data. Yang pertama ada keamanan server, yang kedua ada trusted IP access, kemudian ada koneksi database, yang terakhir ada kontrol akses tabel. Yang pertama, keamanan server. Dengan melakukan pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Maksudnya, untuk melakukan atau mengamankan server ini, perlu kita berikan batasan akses terhadap orang-orang yang berhak untuk mengakses server tersebut. Dan di dalam server tersebut, kita mesti memberikan pengenal terhadap IP yang dapat mengakses server tersebut, yaitu dengan melakukan yang kedua, trusted IP access. Di mana trusted IP access ini, server harus mengenali siapa yang mengakses dirinya. Nah, di mana trusted IP access ini merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenali saja. Yang ketiga ada koneksi database. Nah, jadi jika mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui webpack alamat web, pastikan dilakukan validasi semua masukan dan memastikan inputan benar, terjamin, dan aman. Jadi dalam koneksi database, jika kita melakukan atau mengizinkan seseorang mengubah data secara online, maka kita harus pastikan adanya validasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan inputan benar, terjamin, dan aman. Yang terakhir ada kontrol akses tabel. Dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database, pemberian izin user untuk mengakses informasi terbuka kepada publik.
Nah, berikut ini adalah gambaran dari keamanan database, di mana database itu merupakan aturan atau amandemen yang tidak diotorisasi, penduplikasian data, pencurian data, kehilangan data akibat gangguan listrik. Nah, hal yang berkaitan dengan database yaitu yang pertama yaitu perangkat keras, di mana perangkat keras ini rentan adanya kejadian yang menimpa atau kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran, banjir, bom, pencurian, listrik yang tidak stabil, gempa, radiasi, kesalahan mekanisme keamanan. Hal ini berhubungan dengan adanya jaringan komunikasi. Penyebab terganggunya berupa kabel yang tidak terkoneksi, radiasi. Nah, database ini sangat berkaitan dengan DBMS dan program aplikasi. Hal ini harus kita tinjau dari kesalahan mekanisme keamanan, akses yang terlalu luas, pencurian program, kesalahan program. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan pengguna atau orang-orang yang terlibat dalam database. Yang pertama itu ada pengguna akhir. Jadi pengguna akhir ini adalah orang yang menggunakan hak akses orang lain. Kemudian melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi, staf tidak di-training, pemasukan data yang dilakukan oleh yang tidak berhak, adanya virus, pemerasan. Yang kedua ada programmer atau operator. Ancamannya adalah pembuatan password, membuat program yang tidak aman, staf yang tidak di-training, kebijakan keamanan dan prosedur, pemogokan staf. Dan yang terakhir ada database administrator, berkaitan dengan kebijakan keamanan dan prosedur. Selanjutnya mengenai penyalahgunaan keamanan database. Ada dua, yang tidak disengaja maupun disengaja. Tidak disengaja itu meliputi kerusakan selama melakukan transaksi baik dari sistem atau data. Kemudian anomali yang disebabkan oleh akses yang tidak kongruen, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Kemudian logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Penyalahgunaan keamanan basis data yang disengaja ini adalah murni dari pencurian atau hal-hal yang mengancam yang dilakukan secara sengaja, meliputi pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang, pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, dan yang terakhir ada penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya mengenai tingkatan keamanan basis data. Nah, ada 4. Yang pertama ada fisikal manusia, sistem operasi, dan yang terakhir ada sistem database. Yang pertama itu fisikal, berupa fisik yaitu perangkat keras yang tampak. Yang kedua ada manusia. Manusia ini berupa wewenang terhadap orang-orang yang mengakses. Jadi hal ini harus kita perhatikan akses kontrolnya agar mengurangi adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Yang ketiga, sistem operasi. Kelemahan SO memungkinkan pengaksesan data dari pihak tak berwenang. Yang terakhir ada sistem database, meliputi pengaturan hak pemakai. Selanjutnya mengenai langkah-langkah mengamankan basis data akan disampaikan oleh teman kita Mbak Vina. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yakni langkah-langkah mengamankan basis data. Ada beberapa langkah-langkah dalam mengamankan basis data. Yang pertama ada otorisasi, yakni pemberian wewenang atau hak istimewa kepada sebuah user untuk mengakses sistem atau objek database. Fungsi dari otorisasi sendiri yakni yang pertama mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses. Yang kedua mengendalikan bagaimana pengguna menggunakannya. Selain itu, otorisasi merupakan sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat akun pengguna. Nah, contohnya, otorisasi sendiri yakni misalkan user A diberi hak akses atau wewenang untuk membaca database. Itu berarti si A hanya bisa membaca database, tidak dengan mengubah, menambahkan,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk contoh pada database relasional, untuk pengamanan dilakukan beberapa level. Yang pertama ada read authorization, di mana pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi atau merubahnya. Yang kedua ada insert authorization, di mana pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada atau sebelumnya. Yang ketiga ada update authorization, di mana pengguna diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data. Dan yang terakhir ada delete authorization, di mana pengguna diperbolehkan untuk menghapus data. Jadi levelisasinya ini lebih detail, di mana semua user bisa merubah, menambahkan maupun yang lainnya sesuai dengan level yang sudah disebutkan. Selanjutnya, untuk modifikasi data atau merubah data terdapat otorisasi tambahan. Yang pertama ada index authorization, yakni pengguna diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Yang kedua ada resource authorization, di mana pengguna diperbolehkan membuat relasi baru. Dan yang ketiga ada alteration authorization, di mana pengguna diperbolehkan menambah, menghapus atribut suatu relasi. Dan yang terakhir ada drop authorization, di mana pengguna diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Untuk implementasi otorisasi sendiri bisa menggunakan MySQL, di mana di MySQL ada dua perintah, yakni perintah memberikan hak akses yang dinamakan dengan grant. Kita bisa membuat perintah di MySQL dengan format grant daftar otoritas on nama objek basis data to daftar user B. Yang kedua ada namanya revoke, yakni mencabut wewenang hak akses. Kita juga bisa membuat format di MySQL dengan revoke daftar otoritas on nama objek basis data from daftar user. Selanjutnya, hak akses pada MySQL. Ada beberapa hak akses pada MySQL, di mana setiap hak akses itu memiliki spesifikasi tersendiri, seperti select, insert, update, delete, reference, usage, all privilege. Contohnya select berarti user itu bisa melihat data. Ada insert, menambahkan data, update, memperbaharui data, delete, menghapus data, reference, kemampuan untuk mendeklarasikan origin key pada saat membentuk suatu relasi. Terus usage sama dengan tanpa hak akses. Dan yang terakhir ada all privilege, yaitu memberikan seluruh hak akses kecuali grant option. Selanjutnya yakni contoh skenario hak akses. Misalkan menciptakan user Vina, berarti kita bisa memberikan format atau memerintahkan MySQL dengan format identified by petik 007 Vina petik titik koma. Selanjutnya memberikan hak akses ke Vina. Kita bisa memberikan format pada MySQL dengan tulisan atau format grant all on pegawai titik bintang to Vina titik koma. Itu berarti Vina diberikan izin atau wewenang atau hak akses untuk bisa mengakses semua database. Terus selain itu ada hak akses yang namanya memberikan hak akses satu saja. Misalkan hak akses select. Select tadi kan membaca database, berarti contohnya kita bisa membuat format grant select on pegawai titik bintang to Vina titik koma. Itu berarti Vina diberikan wewenang untuk bisa membaca database pegawai saja, tidak dengan mengubah maupun menambahkannya. Selanjutnya membatasi hak akses pada kolom tertentu. Kita bisa membuat format pada MySQL dengan tulisan grant select on pegawai in titik info prip to Vina titik koma. Itu artinya Vina diberi izin atau wewenang untuk melihat tabel atau kolom
info pribadi pegawai saja. Selain itu tidak diberikan izin atau tidak berwenang. Selanjutnya ada yang namanya grant option. Grant option itu pemberian akses user lain ke user lainnya. Jadi, seorang DBA juga dapat memberikan hak akses kepada user tertentu untuk melakukan pemberian hak akses terhadap user lainnya dengan menggunakan grant option. Misalkan Vina itu tidak diberikan akses grant option, maka dia tidak bisa memberikan hak akses kepada user lainnya, misalkan Novi. Terus kan misalkan ada lagi Nadine bisa memberikan hak akses kepada Lilis, itu karena memiliki akses yang namanya grant option. Selanjutnya ada langkah-langkah yang kedua, yaitu backup dan recovery, dimana di sini kan kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, jadi bisa dibuka-buka lagi videonya dan PPT-nya. Kita lanjut, yang terakhir ada enkripsi data, merupakan sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa terbaca. Jadi diperlukan cara khusus untuk bisa membacanya. Pada enkripsi data ada yang namanya data mentah atau plain text dan data hasil atau cipher text. Contoh gampangnya, misalkan si A mau mengirim data ke B agar data tersebut terjaga, maka harus dienkripsikan terlebih dahulu. Data mentah misalkan kata hello, kata stay, dan lain sebagainya, ketika dienkripsikan maka akan diubah menjadi data acak seperti D, F, G, C, H atau yang lain sebagainya sehingga sulit dibaca. Pengenkripsian database ini menggunakan bantuan yang namanya public key, dan agar si B nantinya itu bisa membaca data tersebut, maka database yang sudah dienkripsikan atau tadi dinamakan cipher text diubah lagi ke plain text atau data mentah dulu dengan menggunakan yang namanya private key yang diberikan oleh si A. Seperti itu. Terima kasih.